الفاتحة. 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 Hadis 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Tha'labah ibn al-Hakam as-Sahabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Azza wa Jal, lil ulama'i, kepada ulama, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, idza qa'ada, ketika Allah duduk, ala kursihi, di atas kursinya Allah. Tidak boleh dibayangkan, laisa kamitslihi syai'. Li fasli ibadatihi, untuk memisah hamba-hambanya. Allah berfirman, inni, sesungguhnya aku, lam aj'al, aku tidak menjadikan ilmi, ilmuku, wa hilmi, dan kelembutanku, fiikum, dalam diri kalian, illa wa ana, kecuali karena aku, uridu, aku menghendaki, an aghfira lakum, untuk mengampuni, lakum, dosa-dosa kalian, ala ma kana minkum, bagaimanapun keadaan kalian, seberapapun banyak dosa kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli. Rawahu Tabarani bi isnadin jayyid. Jadi nanti pada hari kiamat kita semua insyaallah, ini ulama semuanya kan, husnudzon kepada Allah. Nanti kita semua santri Al-Fatah semuanya dikumpulkan di akhirat bersama ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, guru-gurunya. Maka Allah berfirman kepada ulama pada waktu itu, wahai para ulama, wahai ahli ilmu agama, tahukah kalian kenapa dalam hati kalian itu ada Qur'annya, dalam hati kalian ada ilmuku, ada ilmu tafsirnya, ada ilmu fikihnya. Kenapa ilmuku itu saya letakkan di hati kalian, kenapa? Maka mereka diam, enggak bisa jawab. Allah berfirman, ketahuilah, tidak saya letakkan ilmuku dan kelembutanku di hati kalian, kecuali karena saya ingin ngampuni dosa kalian, berapapun banyaknya, saya enggak peduli. Jadi kita ini masuk pondok Al-Fatah ini sudah tanda-tanda akan dihapus semua dosanya. Ini alamat besar, alamat Allah pilih kita untuk ngaji ini. Sudah dengarkan hadis ini, maknanya Allah tuh senang dengan kita dan akan menghapus semua dosa kita berapapun banyaknya, insya Allah. Jadi ilmu agama itu istimewa kan. Ilmu agama itu suatu hal yang membuat orang istimewa, membuat orang derajatnya itu naik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu agama dimasukkan kepada orang zuhud. Orang zuhud itu istimewa atau tidak? Istimewa. Tapi kalau orang zuhud kemudian alim, raq'atani min alimin zahid khairum min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahr abadan sarmada. 2 rakaat dari orang alim yang zuhud itu pahalanya lebih banyak daripada sholatnya ahli ibadah sepanjang hidupnya sampai hari kiamat, sampai kapanpun saja. Cukup 2 rakaat. Tapi syaratnya apa?
alimin zahidin, harus ada zuhudnya. Karena ilmu agama itu begitu menjual, Kang. Orang ahli ilmu itu menarik. Orang ahli ilmu itu punya daya tarik yang tinggi. Makanya harus zuhud. Zuhud dunianya, zuhud kekuasaan, zuhud ketenaran. Kalau orang ahli ilmu agama, ngimaminya suaranya bagus, bayannya enak, Masya Allah. Orang datang kepada dia, Tuan, Pak Ustadz, kalau dengarkan bayan Pak Ustadz tuh hati saya leleh. Masya Allah, kalau Ustadz sudah sholat itu lebih enak daripada Imam Masjidil Haram. Masa begitu? Iya. Pokoknya kalau lihat Pak Ustadz tuh kayak Nabi Yusuf tahun inilah. Jadi ilmu agama itu mempunyai daya tarik. Makanya orang alim bisa amplopnya banyak, bisa yang antri juga banyak. Kenapa? Memang daya tariknya itu tinggi. Lah kalau orang alimin kok zahid, nggak suka dunia, nggak suka kekuasaan, nggak suka ketenaran, loh, 2 rakaatnya saja sudah ngalahkan ahli ibadah yang nggak alim sampai dia mati. Cukup 2 rakaat qobliyah. Makanya kita bisa memahami itu loh, hadis la faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang faqih, tamatan tahasus. Faqih itu apa? Tamatan tahasus yang enggak tidur ketika ngaji. Dan masuk tahasus memang asli lewat tes, bukan syafaat kubro. La faqihun wahid, orang faqih satu saja itu lebih memusingkan setan melebihi 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena kalau faqih satu yang alim betul plus zuhud 2 rakaat, pahalanya sepanjang umur. 3 rakaat, 4 rakaat, pusing setan itu. Makanya setan itu selalu datang biar orang itu nggak bisa jadi alim. Santri digoda biar boyong, apalagi yang nggak naik kelas. Masya Allah, kamu sudah pulang aja lah. Itu temanmu yang lebih bodoh aja naik, masa kamu nggak naik? Itu loh temanmu itu loh, kamu masih pintar kamu, dia lo naik, kamu lo kurang ada orang dalamnya. Udah pulang aja, daripada nggak ada keadilan di pondok ini. Mentang-mentang saya tidak mendukung dalam segalanya. Ada yang ngomong begitu, itu bukan di Al-Fatah, tapi Al-Fatah nggak salah lagi. Makanya orang alim itu la faqihun wahid, kalau ilmu itu sudah masuk betulan, satu saja setan tuh perlu setan tahasusnya setan. Kalau ulamanya ya ulamanya setan. Berat betul. Karena ibadah dia ngantuknya lo fisabilillah. Man kharaja li talabil ilm fahuwa fisabilillah hatta yarji. Tidurnya lo fisabilillah. Gimana enggak pusing setan itu? Apalagi meleknya. Masya Allah. Makanya derajat agama, derajat alim ini adalah derajat yang tinggi. Banyak orang yang nggak kuat. Santri barunya 5.000, nanti yang lulus 300. Bertumbangan di kelas 1, bertumbangan di kelas 2. Insya Allah. Lah biar menjadi alim itu gimana, Pak? Biar menjadi alim itu gimana, Mas? Biar agak mudah dikit lah. Pak, bapak banget, masih ganteng kok. Kalau pak terus itu tak mbah. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadhi wa tuli zamani. Zakain, yang pertama harus cerdas. Loh, yang pertama kok syaratnya kok susah banget, Pak? Zakain, harus cerdas. Ini gimana? Langsung mundur berarti ini. Baru masuk syarat pertama, zakain. Lah otak saya ini nggak masuk di situ. Sudahlah, puyang bolong-boyong aja lah kalau gitu. Makomi
cepat nikah haji itu juga ibadah. Ibadah apa enggak? Ibadah. Daripada pusing-pusing begini, dzakair sudah enggak masuk. Orang itu memang ada yang Allah ciptakan otaknya itu cerdasnya luar biasa, otak petir istilahnya. Sekali masuk nggak bisa keluar. Imam Syafi'i itu masuk hafalan nggak bisa keluar lagi. Kalau kita kan masuk langsung keluar. Imam Syafi'i itu sekali masuk nggak bisa keluar, ngelirik dikit hafal. Makanya kalau baca kitab ditutup yang kirinya, takut ngelirik nanti hafal kiri dulu kurang urut, biar kanan dulu. Ngelirik dikit hafal. Imam Syafi'i. Ke pasar tutup telinganya, masuk dikit nggak bisa dihafuz. Ada orang-orang memang seperti itu, memang Allah ciptakan sejak lahir itu otaknya cerdas. Seperti Imam Tobari. Kenal Imam Tobari? Kenal? Lionel Messi kenal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Tobari nggak kenal al-mufassir. Mufassir besar Imam Tobari itu sealim-alimnya orang pada zamannya. Dites ilmu apapun pinter, bisa. Maka Imam Tobari itu ada satu ilmu yang beliau kurang paham. Namanya ilmu arud. Ilmu mengenai pola-pola syair dalam bahasa Arab. Syair, puisi-puisi Arab, cara pembikinan dan wazan-wazannya. Maka Imam Tobari itu di rumah, sore-sore ada yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, saya pengen nanya ini Syekh. Nanya apa? Nanya ilmu arud dikit. Ini loh, maksudnya gimana sih? Maka Imam Tobari langsung tundukkan pandangan. Astagfirullah, ini ilmu saya nggak bisa. Maka beliau sumpah dalam hatinya, demi Allah, saya pokoknya hari ini nggak akan ngomong ilmu arud sampai subuh. Maka Imam Tobari bilang kepada yang tanya, Tuan, saya nggak bisa jawab karena saya sudah sumpah kepada Allah, hari ini saya nggak bakal ngomong ilmu arud. Kalau pengen tanya besok pagi ke rumah saya sana, ya. Maka malam beliau nyari kitabnya Arud, karangannya Imam Khalil Ahmad. Karangan siapa? Yang punya Arud itu Imam Khalil Ahmad, pengarangnya itu, pencetusnya, alimnya luar biasa emang itu. Khalil Ahmad itu biasanya emang alim-alim. Biasanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, hafal sejuta hadis. Tapi kalau sudah terlanjur salah jadi Mirza Ghulam Ahmad. Jadi Ahmadiyah, Nabi palsu. Maka dia ngambil itu karangannya Imam Ahmad itu, Khalil Ahmad tadi. Karangan Imam Arud, karangan Imam Arud. Malam dia pelendelengi itu, dilihat tek. Dimutalaah satu. Subuh dia mengatakan, amsaitu ghaira arudi wa asbahtu arudiyan. Kemarin sore saya enggak paham arud, pagi hari ini seakan-akan saya menjadi orang yang paling paham arud seluruh dunia. Jadi ada orang tuh cukup semalam menjadi salim-alimnya orang di fan itu ada. Tapi ada orang yang otaknya standar biasa, ya ilmu agama masuk tinggal dikit ya hilang lagi. Normal itu normal. Tapi ada otak itu namanya otak, istilahnya otak yang kelasnya itu otak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bahasa Jawa nih otak geduk. Lambat betul, memorinya itu cuma 10 MB gitu loh. Jadi kalau mau dimasukkan lagi sudah ada peringatan, memori Anda penuh. Mohon dihapus. Makanya kalau dia masukkan pojok kedua, pojok pertama harus dihapus dulu. Makanya yang pojok kedua hafal, yang pertama hilang lagi. 5 juzan, juz 6 ke 10 hafal, 1/5 hilang lagi. Ya Allah, ini gimana ini? Memorinya itu masih kecil, belum besar. Lah orang seperti ini masih pantas nggak ngaji itu?
Orang seperti ini cocok enggak ngaji itu? Syaratnya kan dzakain wa hirsin wa istibadin wa bulghatin wa irsyadi usadi wa tuli zamani. Syarat pertama kan harus ada kecerdasan, Pak. Lah saya ini memorinya kecil, HP Cina. Kalau HP iPhone boleh lah. Cina ini. Cocok enggak? Sangat cocok. Lah kok bisa? Kalian kenal Imam Abu Bakar Al-Qaffal Al-Mawarzi As-Saghir, tokohnya Imam Madzhab Syafi'i, termasuk yang punya jasa besar dalam perangkuman Madzhab Syafi'i itu Imam Qaffal. Pernah dengar namanya? Dengar aja, pernah kan? Imam Qaffal itu sampai orang-orang memuji wahidu asrihi zuhdan wa ilman wa hifdhan wa wara'an wa bil malaikati asbah daqiqun nazar adimun nadhir. Kalau orang sudah ketemu Imam Qaffal, mereka akan geleng-geleng, ini satu-satunya yang teralim di zamannya, yang paling zuhud, yang paling warok, yang paling dalam pemahamannya, sampai gak ada saingannya di zamannya. Kalau orang lihat Imam Qaffal, baru melihat, mereka mengatakan wabil malaikati asbah, ini lebih mirip malaikat bukan manusia. Makanya banyak ulama muji Imam Qaffal itu innahu malakun fi suratil insan, itu malaikat tapi wajahnya manusia. Malaikat tak bersayap. Ini gombalan-gombalan laki-laki hidung belang. Wanita, kamu tuh malaikat wanita tak bersayap. Wah, bosok. Imam Qaffal yang begitu tajam ilmunya, punya rangkuman-rangkuman yang mencetuskan hukum dari kaidah-kaidah Madzhab Syafi'i yang begitu hebat ini. Ngaji umur berapa? 40 tahun. Ngaji umurnya sudah 40 tahun. Berarti kita sini belum masuk ngajinya. 40 tahun. Belum tua, umur 27 itu belum tua. 30 itu belum tua. Imam Qaffal itu ngaji 40 tahun. Ketika ngaji awal, maka dia sowan kepada gurunya, "Syekh, saya mau ngaji Madzhab Syafi'i." "Iya, nih, hafalkan kitab Mukhtasar Muzani." Maka Imam Qaffal itu masih kosong ilmunya. Naik di atas loteng itu. Ngapalkan Mukhtasar Muzani. Hadzal kitab ikhtasartuhu, atau ikhtasartu hadzal kitab. Ini kitab saya ringkas, ini kitab saya ringkas dari kalamnya Imam Syafi'i. Ikhtasartu hadzal kitab. 3 aja. Ikhtasartu hadzal kitab. Enggak hafal-hafal. Ikhtasartu hadzal kitab, mulai isya sampai subuh baru hafal. Maka setelah subuh ngantuk, tidur 5 menit. Bangun-bangun sudah hilang lagi hafalannya. Jadi mulai isya ngapalkan ikhtasartu hadzal kitab. Semua di masjid ini udah hafal kan? Ikhtasartu. Sekali dengar, kalian pintar sekali loh. Masya Allah. Imam Qaffal itu ikhtasartu hadzal kitab, mulai isya sampai subuh hafal, tinggal tidur bentar hilang lagi. Maka hatinya tuh kayak sumpek, sesak dadanya itu. Maka beliau mengatakan, aku lulis syekh, saya mau ngomong apa kepada guru saya, suruh ngapalkan, baru mulai sudah saya hafal lumayanlah 3 kata, ikhtasartu hadzal kitab, 3 potong, ikhtasartu hadzal kitab, baru hafal, tinggal tidur 2 menit langsung hilang. Maka dia turun dari tangga rumahnya itu lemes, jalannya sudah hampir putus asa. Ketemu emak-emak. Emak-emak itu yang paling ahli bayan kan. Pinternya bayan, kalau sudah emak-emak itu Masya Allah. Mubayin hebat pun kalah dengan dia. Karena para mubayin itu kalau sudah pulang dibayani lagi. Jadi mubayin yang hebat di atas panggung itu di depan panggung aja, kalau sudah pulang dia jadi mustami. Sudah pulang itu sudah kalah bayannya dengan para ibu-ibu itu. Maka ada emak-emak itu tetangganya, "Nguamu ashartana biqaulika ikhtasartu hadzal kitab." Hei Qaffal, kamu tuh berebek pising.
Kami tetanggamu semalaman nggak bisa tidur gara-gara kata-kata kamu tuh. Ikhtasartu hadzal kitab, ikhtasartu hadzal kitab. Nggak bisa tidur, berepek kamu itu. Maka Imam Qafal senyum. Alhamdulillah Bu, saya sudah lupa. Ibu ingatkan lagi. Oh, ikhtasartu hadzal kitab ya. Maka Imam Qafal sowan kepada gurunya setoran. Ayo, setorannya apa? Ikhtasartu hadzal kitab. Udah segitu. Udah Syekh, ini pun tadi malam sudah sampai subuh, hilang lagi, diingatkan ibu-ibu di jalan itu. Maka gurunya mengatakan, la yasuddannaka hadza anil istighal bil ilm fa innaka idza lazamtal hifdha wal istighala sara laka 'adatan. Masalah kamu ini jangan menjadikan kamu putus asa sehingga kamu berhenti dalam mencari ilmu agama. Kalau otak kamu asah terus, nanti lama-lama akan terbiasa, kamu akan menjadi orang pada paling alim di zaman kamu nanti. Akhirnya betul diasah lagi, sampai akhirnya sekali duduk saja bisa hafal 1000 hadis. Maka kadang-kadang orang itu bukan bodoh, tapi pinter yang tertunda. Bukan bodoh, pinternya terpendam agak dalam gitu. Makanya bukanya itu harus perlu diasah lagi. Maka ada orang dengar Imam Bukhari kan Masya Allah, hafalannya kan kuat, ratusan ribu hadis beliau hafal. Ada orang dengar Imam Bukhari itu biar pinter minum obat. Loh, obat apa ini? Obat kuat, penguat hafalan. Otaknya ini gimana ini? Obat kuat hafalan Imam Bukhari kayaknya minum obat penguat hafalan ini. Orang-orang dengar Imam Bukhari itu minum obat. Wah, orang tuh manusia tuh paling suka tuh instan begitu. Mie instan. Ya enggak? Kita paling suka instan. Malas capek pokoknya bagaimana tidur, minum obat, bangun hafid kubro enggak salah. Ini manusia tuh maunya tuh usaha tuh letih-letih tuh enggak maunya langsung jadi alim, pulang langsung mertua antri. Penak Maka orang-orang suami Imam Bukhari, Syekh, kami dengar katanya kamu itu minum obat saya. Obat apa? Obat penguat hafalan. Coba bocorkan saya obatnya apa, biar kami alim juga. Maka Imam Bukhari mengatakan, la a'lamu syai'an anfa'a lil hifdhi min nahmatir rajuli wa mudawamatin nazar. Saya tidak tahu ada obat yang lebih mujarab untuk menguatkan hafalan, kata Imam Bukhari, melebihi semangat menggeloranya seorang laki-laki dan terus-menerus mengasah otaknya. Jadi yang bikin orang itu alim itu bukan hanya cerdasnya, semangatnya itulah yang membuka otaknya. Tapi kalau orang itu sudah lemes, ngaji itu sambil sandar, matanya pun nutup sebelah, 5 watt, jalan ke masjid dengan males, ngelihat ustadznya itu pengen muntah. Apalagi ustadznya sudah bahas nahwu mubtadaun zaitun tatat. Ngelihat aja sudah mual. Jalan lemes, kitabnya dikasih gambar, malah isi curhatan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang seperti ini lebih baik dikasih obat. Obatnya namanya Baygon. Diminum 3 kali sehari. Nanti kemudian ditakbiri 4 kali. Maka yang paling membuat orang itu alim kubro itu paling penting itu nahmah itu loh. Semangatnya, pengen alim. Menggeloranya itu loh yang paling mahal. Itulah yang memecah otak dia. Dan diasah lagi. Insya Allah. Muridnya Imam Syafi'i yang bawa madhab kepada kita, Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, setiap satu keterangan harus diulang 40 kali. Itulah yang bawa madhab kepada kita. Diulang lagi. Sampai menjadi a'lamun nas, sealim-alimnya manusia. Insya Allah. Maka zakain itu bisa diusahakan, diasah. Kemudian yang paling penting lagi, doa minta pada Allah. Doa di mana? Habis sholat,
baca kalamung 5 kali, sholawat ilmu, minta amalan ke kiai, puasa sholawat, doa di makomnya orang soleh. Apalagi pondok-pondok pusat itu Masya Allah, dekat dengan makomnya wali-wali Allah, enak mau minta doa itu bawa kitab Bukhari di depan makomnya orang soleh, ya Allah dengan berkahnya sirnya Imam Bukhari dan berkahnya wali depan saya, doa minta Allah akan kabulkan. Minum zam-zam sambil doa, itu gusnya Imam Bulkini. Imam Bulkini itu punya anak-anak alim-alim. Salah satu ada di antara para gawagisnya itu, gus-gusnya itu, ada yang gobloknya Masya Allah. Saudaranya alim, ahli ini enggak. Ini enggak bisa apa-apa. Yang menjual hanya gus tok, ilmunya enggak ada. Makanya sedih. Langsung jalan ke Mekah, cari air zam-zam, minum ya Allah. Dengan berkahnya air zam-zam ini ya Allah, buka otak saya ya Allah. Pulang ngaji langsung pinter sampai jadi gurunya Imam Suyuti. Makanya minum zam-zam sambil doa. Insya Allah minum zam-zam semua. Yang koperasi harus ngasih amplop saya ini. Udah saya iklankan di sini ini. Diasah terus, doa terus. Dan doa termasuk doa yang penting, penjagaan dari syaitan, karena termasuk penghalang cerdas. Nas Quran, wa ma angsanihu illa syaitan an adzkurah. Yang ngalangi pintar tuh setan. Yang ngalangi otak enggak pintar-pintar tuh setan. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat kursi yang banyak biar setan-setannya itu pergi. Kalau jarang pembacaan, penjagaan, nanti setan itu masuk tubuh dia sampai akhirnya bukan hanya setan masuk, setan pun jadi muridnya dia. Kayak Firaun kan, iblis pun kalah. Insya Allah. Ini baru dzakain, hirsinnya belum. Udah 5:30. Al-Fatihah.